Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Ya, langsung aja kita loncat ke TA-nya. Untuk Bitcoin kondisinya itu dia masih ke-reject oleh MA200 daily ya. Nah, terakhir kali dia ke-reject oleh MA200 itu di 8 Agustus kemarin dan membuat suatu lower high. Tapi di tanggal berapa nih? Tanggal 23 Agustus dia berhasil tembus. Nah ya kalau sekarang sih simpel aja, kita tinggal lihat apakah dia akan lanjut ke reject oleh MA200 dan koreksi atau tidak, begitu ya. Nah ini juga bisa dibilang secara waktunya cukup berdekatan dengan weekly close yang akan terjadi dalam waktu 1 hari lebih 22 jam lagi. Nah, jadi ya tinggal kita lihat nih apakah dia weekly closing di atas atau di bawah dari BSP, reclaim atau enggak nih. Kalau sampai belum reclaim ya sudah, kita lihat statistiknya, kalau ke reject ya possibility-nya bisa lanjut membuat lower low. Tapi kalau reclaim ya, itu pun masih belum berubah main scenario kita. Main scenario kita itu berubah saat sudah terjadi apa? Pantulan alias konfirmasi begitu ya. Nah, untung ya buat lo yang sudah nonton DCWT dari zaman minimal dari Juli sampai Agustus, ya lo pasti udah dengar ya, kita udah bahas di sini. Oke, udah reclaim nih, setengah jalan ya, PR-nya setengah jalan udah beres. Nah, tinggal kita lihat nih mantul atau enggak. Begitu, kalau enggak mantul, ya historically speaking akan jebol. Jebol lagi di sini. Jebol lagi 2 kali begitu. Jadi jangan sampai mau kena lagi. Makanya tunggu konfirmasi begitu ya, supaya lebih ya supaya statistiknya jalan begitu. Karena kalau lihat di sini statistik Bitcoin membuat higher high itu kalau dia reclaim dan mantul begitu. Kebayang nggak nih, kita butuh waktu misalkan cukup lama nih untuk ada konfirmasi. Nih kayak di sini nih ya. Reclaim. Berapa minggu nih? 1 2 3 4 5 6 7. Akhirnya minggu ke-8 baru terjadi pantulan. Begitu. Nah, saat sudah terjadi pantulan seperti ini barulah statistiknya bermain. Gitu. Statistiknya akan membuat higher high. Nah, tapi kalau misalkan dia cuma reclaim doang, belum terjadi pantulan, ya lo bisa lihat sendiri ada fake out di sini. Lalu kalau mau lihat lagi fake out itu ada juga di sini ya, reclaim. Nih kebayang nggak? Wah, bullish ya. Wah, udah Bitcoin lanjut nih. Taunya apa? Boom. Jebol. Gitu. Jadi selama belum terjadi pantulan, bahkan sudah terjadi reclaim dengan lumayan lama pun, kita masih harus sangat berhati-hati karena pada faktanya hal seperti ini ya. Lalu di sini 2022, 2018 ya, 12 gitu. Itu ya lumayan sering terjadi begitu. Jadi makanya kenapa kita bikin SOP yang jelas. Bearish dan bullish main scenario itu ditentukan oleh BSP. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu di ini ya, di daily udah jelas tadi ya. Sekarang kita masuk dulu ke indeks dolar lah. Untuk indeks dolar itu kita bisa lihat kondisinya sekarang masih di bawah dari 101. Oh sorry, ini market close ya, ini hari 1, lupa gua ya. Nah kita lihat hari Senin. Hari Senin apakah dia akan lanjut melemah atau tidak begitu ya, karena sudah terjadi jebol udah retest berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali nih. Apakah ini akan menjadi double top yang signifikan dropnya atau enggak? Begitu. Tinggal kita lihat aja ya. Nah kemungkinan besar dia kalau sesuai dengan double top ya, atau scenario double top bisa kena sampai 99,74. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Akhirnya mulai terjadi juga koreksi setelah 2 hari berturut-turut pada tanggal 16 dan 17 dia rally dengan lumayan signifikan ya. Nah sekarang yang menarik adalah MA20 nih ya. Apakah MA20 akan membuat Bitcoin dominance mantul lagi atau tidak begitu ya. Nah, tapi hati-hati setiap kali terjadi seperti ini biasanya akan mulai keluar sekte-sekte lagi. Altcoin season mulai. Itu nggak tahu kenapa ya, kalau di sosmed gue sering banget ngeliat kayak gitu. Setiap kali Bitcoin dominance turun sedikit ya, altcoin season begitu ya. Padahal faktanya ya gini, lu cobain aja deh, lu hitung altcoins favorit lu ya. Rata-rata lu beli di April ya, sekarang bandingin sama BTC drawdownnya separah apa gitu. Jauh lebih parah mana?
bisa dibilang kayak 90% kasusnya itu akan lebih parah altcoins-nya. Kenapa? Karena ya lo lihat sendiri seperti ini. Nah, penyebabnya lagi-lagi adalah fundamental. Fundamentalnya liquidity-nya masih belum cukup, ya. Udah mulai membaik, ya. Interest rate udah mulai turun seperti yang kita sudah lihat, ya. Interest rate akhirnya terjadi setelah 400 hari ini, 400 hari tidak diturun-turunin, akhirnya terjadi penurunan interest rate. Tetapi itu masih baru satu part, dan menurut gua sekali gini mungkin masih belum cukup untuk men-trigger liquidity yang enough begitu, ya. Masih butuh juga balance sheet yang naik gitu. Sekarang baru interest rate-nya turun. Kalau interest rate turun dan balance sheet naik, nah disitulah ya pelan-pelan kita akan transisi. Itu pun nggak dalam sehari ya. Jadi makanya gue bingung kalau ada orang bisa, ayo kita ketok hari ini altcoin season dimulai. Waduh, nggak bisa gitu, karena itu pun ada masa transisinya gitu dari QT bull market ke QE bull market. Di masa-masa QT di mana interest rate cenderung tinggi, lalu balance sheet masih terus turun, itu yang akan mendominasi adalah BTC, sama seperti di 2018 sampai ke 2019. Kalau lo perhatiin itu masa-masa QT begitu. Nah, udah mulai kehilangan momentum nih ya. Bitcoin Dominance mulai kehilangan momentum itu saat terjadi QE di mana liquidity-nya cukup. Logikanya sekali lagi, ini masih ada yang suka nanya, "Bang, kenapa Bang? Kenapa harus nunggu dulu sampai ada duit yang banyak beredar gitu ya, sampai money printing?" Karena gini, itu pun ngefek ke contoh ke saham gitu ya. Kayak saham itu ya risk on juga sama seperti kripto. Tetapi resikonya lebih besar di kripto, terutama ya di alt ya. Tapi kalau dibandingin mungkin ke BTC lah ya, jangan ke alts. Kalau alts otomatis lebih gila lagi. Tapi BTC dengan indeks misalkan, indeks S&P 500, Nasdaq dan seterusnya. Historically speaking, itu saat dia mulai turun interest rate, dana tuh masuk cenderung ke saham dulu, ya ke indeks dulu. Udah indeks baru ya ke BTC gitu. BTC baru pelan-pelan ya bergeser gitu ke QE dan ke alts yang lain-lain gitu. Nah, jadi memang seperti itu, semakin tinggi resiko dari aset yang kita pegang, semakin dia cenderung akan alokasinya saat liquidity kecil tuh ya lebih nggak terlalu banyak. As simple as that gitu, karena orang nggak mau ambil resiko berlebihan saat suku bunga masih tinggi gitu. Buat apa begitu. Nah, tapi kalau misalkan suku bunganya udah terjun payung ya, apalagi udah sampai 0, something, orang aduh ini duit dibiarin daya belinya ngurangin karena M2-nya meningkat ya, atau si Jerome Powell ngeprint duit, dan di waktu bersamaan lebih parahnya lagi gua taruh di bank atau gua taruh di ya kalau kasarnya di kita mungkin di SBN dan kawan-kawannya itu sangat rendah, di bonds-nya sangat rendah bunganya. Wah, kacau. Jadi mereka akan tertarik untuk mencoba ambil resiko lebih besar. Itu logikanya ya. Oke, langsung masuk dulu aja ke news, takut kelupaan soalnya ini news datang dari, well ya bisa dibilang ini internasional lah ya. Jadi dibandingkan dengan cycle kemarin, jobs market ini untuk kripto lebih kecil, ya lebih kecil. Nah, tetapi sepertinya lebih bagus kualitasnya karena ya mungkin di cycle kemarin masih coba-coba dulu gitu ya. Nah, udah ketahuan apa yang benar dan salah, udah mulai banyak yang kemarin juga dipecat gitu. Akhirnya ketemu pattern bahwa oke, harusnya kita meng-hire yang seperti ini. Mungkin mirip juga seperti di .com bubble ya. Zaman dulu di 90 akhir 2000 awal itu banyak sekali perusahaan-perusahaan internet gitu ya. Wah, mereka meng-hire banyak sekali orang, tapi ujung-ujungnya udahnya ya berkurang signifikan begitu, karena ya lagi-lagi kalau kebanyakan ya buang-buang duit juga kan begitu. Jadi ya ini makanya disebut sebagai the maturing crypto job market begitu. Jadi para pemilik project crypto mulai maturing, mereka merasa bahwa oke, ternyata nggak perlu terlalu banyak tapi mungkin butuh kualitas begitu ya. Oke, kita sekarang masuk aja dulu ke economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa ya, karena Sabtu. Hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Dan ini biasanya, historically speaking, tidak membuat cryptocurrency market berguncang. Begitu. Kalau forex mungkin masih kerasa lah, begitu ya. Tapi untuk crypto nggak terlalu. Dan untuk hari Minggu nggak ada apa-apa. Jadi bisa dibilang minggu ini sudah selesai. Kita lebih fokus ke TA saja, gitu ya. Oke. Next kita akan lihat, tadi dominan udah, berarti udah ya. Sekarang tinggal kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI?
Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lu melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya, dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi, ini limited time offer. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA200, kita bisa buka posisi short karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Nah, posisi short kita ini target TP-nya bisa dipertimbangkan di MA50 ya, untuk yang lebih agresif, atau yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di angka 60.600 lah kalau kita bulatkan ke atas ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Ini struktur baru, jadi kita bolehlah pasang di sini ya. Bentar. Oke. Oh, sorry, kurang turun sedikit. Oh, lebih tepatnya di 60.500-an lah ya. Itu untuk posisi shortnya dan juga untuk posisi spot baru ya. Oke, untuk posisi spotnya seperti yang gue bilang tadi ya, di 60.561 untuk buy limit pertama, buy limit kedua di MA50, dan ketiga itu ada di 58.455. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia lebih bullish ya, signifikan lebih bullish dibandingkan dengan BTC. BTC kemarin tuh cuma rally 0,43. Sementara Ethereum dia rally 3,86% ya. Oke, nah untuk Ethereum sendiri dia berhasil reclaim MA50 dan juga reclaim 2552 ya. Oke, nah untuk posisi futuresnya sekarang sih sedang terjadi retest pertama di 2552 sebagai support. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Bitcoin, Ethereum itu di atas dari 2552, maka kita bisa limit posisi long, di tes kedua kebuka posisi longnya, dan target TP di 2617. Tapi sekali lagi dengan catatan, kalau besok jam 7 daily close-nya di atas. Kalau daily close-nya di bawah dari 2552, ya berarti tidak ada setup futures-nya ya. Oke, untuk posisi spot, buy limit pertama udah kena di sini ya, yang kedua di MA50 dan yang ketiga di 2464,6 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum untuk DCWT sesi pertama. Selanjutnya mungkin kita akan ada wejangan sedikit ya. Wejangan ini walaupun sebenarnya ini ya, kalau gue pribadi sih ini bukan lebih kayak ke satu saran sih, lebih ke gue happy aja, gue happy semakin banyak orang-orang yang merasa terbantu ya dengan mindset TCI. Bukan ini ya, bukan kita wah lihat nih TCI bener terus, bukan masa gitu. Yang gue paling happy itu justru saat banyak orang yang bilang, wah bang, gue setelah nonton TCI gue jadi lebih tenang ya investasi ya. Bener ya, investasi sebenarnya nggak usah stres. Gue baru tahu investasi nggak harus stres. Berarti kebayangkan dengan cara yang sembrono ya, cara all in kemarin tuh bikin banyak orang stres. Ya iyalah stres, gimana nggak stres gitu. Lu masukin semua duit itu di satu posisi di masa-masa market kemarin sangat overbought begitu. Ya kacau begitu. Dan ya gue juga ngerti kenapa banyak orang yang kesel gitu, marah. Kenapa? Karena kemarin di April Maret ya banyak yang bilang udah nih kalau nggak ketinggalan nih kalau nggak beli, dibikin FOMO. Tapi pas turun tinggal ngomongnya ya diamond hands dong, kita berpikirnya long term dong. Tapi ya padahal waktu faktanya kemarin-kemarin April Maret dibilangnya wah ini belum halving aja begini, dibikin FOMO. Ya makanya ya kalau gua sih satu, kita nggak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa minta orang lain berubah untuk lu jangan bikin orang FOMO dong, ya nggak bisa. Ya mungkin mereka cara paling efektif mereka seperti itu biar rame begitu ya. Ya tapi kalau gua nggak mau seperti itu. Kalau gue bilang ada resiko, ya gue akan bahas resikonya apa.
gitu ya. Nah akhirnya ya kita bisa lihat sendiri ternyata lumayan banyak ada orang yang suka begitu dengan ya mendingan dikasih tahu deh pahitnya dulu di depan gitu ya. Dan menurut gua itu perbandingan paling simpel tuh kayak dokter sama dukun begitu ya. Lu udah tahu nih orang diabetes ya, wah makan permen sehari sekilo misalkan nih ya. Nah, sebagai dokter lu nggak usah terlalu pusing-pusing, cuma ngeliat ya diabetes ini jelas ya udah kelihatan semua insulinnya kacau dan lain-lain. Nah, dikasih tahu ya cara terbaiknya apa ya? Ya jangan makan permen lagi dulu. Ini obatnya ya. Waduh nggak enak ya udah biasa makan permen nggak mau ke dokter nggak enak ya. Ke dukun. Oke, ke dukun. Dukun bilang udah nggak perlu silahkan makan permen kalau bisa ditambah ya jadi 2 kilo nih tinggal pakai ini tinggal mandi bunga ya nanti udahnya sembuh langsung ya. Yang ada apa sebulan kemudian gangrene dipotong kakinya ya. Nah itu pertanyaan lu mau mendapatkan suatu suatu nina bobo yang enak yang nyaman yang manis atau obat pahit yang bisa bikin lu berubah dan sembuh gitu. Kalau gue lebih prefer obat pahit ya. Walaupun awalnya nggak enak, tapi akhirnya enak karena nggak perlu dipotong kakinya, begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.